mitra kita dari KPU, Bawaslu, dari Kementerian Dalam Negeri ya Ibu ya, DKPP juga Pak ya. Teman-teman anggota Dewan yang saya hormati, para pimpinan yang saya hormati, saya hanya ingin ini aja dulu. Pertama, kita sudah melakukan pengawasan kemarin sebelum pelaksanaan pemilu kada. Karena ini hari terakhir kita pada masa sidang ini, tentu kita juga perlu mengagendakan untuk evaluasi nanti pada masa sidang yang berikutnya. Oleh karena itu kami nanti meminta agar itu kita agendakan dan para mitra di sini betul-betul mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk usulan-usulan untuk perbaikan pemilu kada kita ke depan. Ini penting kenapa? Karena begitu banyak hal yang harus kita perbaiki menurut hemat kami. Kalau memang mau peradaban demokrasi kita ini menjadi lebih baik ke depannya. Pak Ketua KPU, izin Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah pemilu selesai Pak? Serius Pak, tolong dijawab perasaan Bapak bagaimana Pak? Agak lega dikit lah ya. Lega Pak ya. Baik. Ibu Menteri, Wakil Menteri, perasaannya bagaimana Bu? Ya, perasaan kami di Kementerian sesuatu hal yang baru bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan secara langsung seluruh daerah ini ya menurut kami bahwa ini sesuatu yang baru sehingga jangan panjang-panjang Bu, baru gitu, rasa baru gitu aja. Iya, rasa baru wamen Pak. baru Bang Dedi. Baru, wamen baru juga jadi baru. Wamen baru, rasa baru tapi memang saya biasa di lapangan Pak. Jangan panjang-panjang. Jadi Bang beda Dedi. Pak. Ya udah gitu. Yang dulu dengan sekarang. Beda Bu Iya. ya. Saya mantan bupati 2 kali Pak di daerah PJ kemudian gubernur. Jadi bisa merasakan ini kali ini memang beda Pak. Makasih. Cukup Bu. Bang Dedi ini nggak izin saya, jadi tapi karena senior saya persilahkan. Bagaimana Pak DKPP perasaannya Pak? Terima kasih. Kalau perasaan apa ya? Karena perasaan berat. Beratnya karena apa? Karena kebanjiran perkara pengaduan. Kenapa? Karena kebanjiran pengaduan. Kebanjiran pengaduan Ya, Pak. itu aja. Baik, terima kasih Pak. Pak Bawaslu ini paling makmur nih kalau lihat badannya nih. Gimana Pak? Biasanya kalau badan besar begini Pak, saya bukan masuk membuli. Berarti ini begadang terus di kantor, jadi banyak ngemil nih. Silakan Pak Ketua Bawaslu. Tadi pagi baru pulang ke rumah, Pak. Pagi baru pulang ke rumah. Iya, terus ketiduran di kantor. Pak jangan seringan Pak, pulang pagi Pak. Harus sering ngecas di rumah juga Pak. Sudah 1 bulan ini, Pak. 1 bulan ya. Masih berat, Pak. Kenapa? Karena masih banyak laporan sampai dengan 10 hari ke depan. Beberapa hari ke depan, sampai tanggal 7 itu tentang PSU. Ada kantor kami juga yang sudah mulai didemo, ada yang dirusak. Dan juga keselamatan teman-teman penyelenggara, khususnya teman-teman pengawas. Ada yang takut mengeluarkan rekomendasi, ada yang kemudian tidak bisa dihubungi. Nah inilah PR kami, ya, dari khususnya kami di Badan Pengawas Pemilu. Karena setelah ini memang setelah dari KPU ya kami nanti Pak. Setelah ini dan kemudian persiapan kami untuk menjawab segala persoalan di Mahkamah Konstitusi. Kami lagi mempersiapkan itu di kala sampai dengan Pak Bagja ditanya perasaannya aja nggak usah diurai. Perasaannya Nanti berat. kalau semua nanya begini nggak selesai nih forum. Betul, Pak. Perasaannya Bos. campur aduk deh gitu aja. Izin pimpinan, biar keluar juga kan beban tuh. Nanti Kalau keluar dijawab Bang. nanti- Abang cukup tanya nanti dijawab sama beliau. Ya, Bang oke. Dedi sebelumnya tolong fraksi PDI kira-kira pandangan terhadap peraturan PKPU-nya dulu. Iya saya baru mau mulai, tapi kan saya bertanya sesuatu yang manusiawi Pak Ketua. Manusiawi Bang, tapi kalau nanti diikutin yang lain kasihan forum. Silakan, Nanti diingatkan Bang Dedi. jangan diulangi hal yang sama, jadi nggak Iya. makan waktu. Ini saya ingatin Silakan, Abang. Pak Bawaslu. Ya Pak, Udah masih cukup berat, lah, Bang Bagja. Sampai dengan ini, apalagi banyak teman-teman yang laporan ada yang cacat 4 orang kemarin. Jadi kami harus, karena cacatnya pada saat melaksanakan tugas Pak. Itu kecelakaan setelah dalam melakukan tugas. Baik, terima kasih. Bapak-bapak semua sudah menjalankan tugas negara. Saya juga menjalankan tugas negara, Pak, sebagai pimpinan di partai saya, Pak. Undang-undang memberikan kami tugas melakukan pendidikan edukasi politik. Sebagai anggota DPR saya diminta oleh undang-undang mengawasi kinerja Bapak semua. Ya. Jadi kita harus saling menghormati karena ini adalah forum yang
mulia dalam konteks ketatanegaraan kita. Kita melihatnya untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok saja. Kenapa saya tanyakan perasaan Bapak bagaimana semua, Ibu? Karena pada akhirnya manusia ini dikendalikan oleh perasaan Bapak. Ketika logika ditekan, biasanya perasaan yang keluar. Pak Ketua, kalau soal per-KPU, pilkada ulang, segala macam, saya kira semua teknisnya sudah dijabarkan dengan baik. Konsekuensinya negara harus menyiapkan pendanaan. Konsekuensinya aparat harus menjaga kelancaran, menjaga proses itu terlaksana dengan azas-azas kepemiluan kita, Bapak Ibu. Sebelum pemilu, saya masuk ke hal yang lain. Sebelum pemilu kita sudah ingatkan berbagai macam potensi, bahkan indikasi-indikasi kerawanan pemilu kita. Jujur saya sampaikan, secara makro, di daerah-daerah, 38 provinsi kita, 37 yang pilkada, kita bisa bertepuk dada Bapak Ibu. Tapi setidaknya di 4, 5, 6 provinsi, itu betul-betul kita harus merenung ulang. Apakah pilkada seperti itu yang mau kita hasilkan. Tapi itu nanti forumnya kita evaluasi. Daerah seperti Sumut, Banten, Jateng, Jatim, dan Sulawesi Utara saya kira kalau anggota DPR RI tidak menangkap keresahan masyarakat itu ya keterlaluan kalau menurut saya. Karena itu sudah menjadi pembicaraan publik. Terkait dengan presentasi tadi, saya mulai dari Ibu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu. Tadi disebutkan bahwa ada tempat pengaduan yang 24 jam Ibu ya menerima. Kami sebagai peserta pemilu kada Bu, belum pernah mendengar itu. Jadi ya lain kali kalau menurut saya hal penting begitu tentu juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada para peserta, kontestan, juga kepada masyarakat secara luas. Karena itu bisa juga menjadi salah satu kanal, Ibu. Satu benchmarking juga untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu kada kita. Meskipun bukan di bawah Kementerian Dalam Negeri soal PJ-PJ, ya, tapi kita tahu sendiri KASN itu dibubarkan sebelum pemilu. Sekarang kita belum pernah mendengar satu kata pun dari lembaga yang berwenang dengan itu. Tapi sepanjang pengetahuan kami yang menunjuk seluruh pejabat kepala daerah adalah Kementerian Dalam Negeri. Persoalan membuktikan kecurangan di dalam pemilu tidak saja soal pilkada, soal teknis pidana pemilunya, tapi juga soal indikasi-indikasi. Itu kalau ilmu kepemiluan. Maka ada istilah pork barrel politics dan sebagainya. Tidak mungkin rakyat disuruh membuktikan persekongkolan-persekongkolan di ruang gelap. Nah oleh karena itu kami meminta, ini saya laporan dari Papua banyak sekali Bu. Tapi bukan di sini tempatnya. Ya, nanti kita akan bicarakan itu pada waktunya. Saya ingin fokus satu aja pimpinan. Terutama ini untuk KPU dan Bawaslu. Apa yang terjadi di Jawa Timur? Sudah disampaikan dan belum ada respon setahu saya sampai hari ini. Anomali yang kita temukan berdasarkan data Sirekap. Jumlah pertama, ini sudah disampaikan. Mungkin Bapak-Bapak sudah punya jawabannya. Jumlah pemilih di TPS mencapai 90% DPT dan bahkan 100% DPT di 2.800 TPS. 2.801 TPS. Ini selisih antara paslon 02 dan 03 itu 637.000. Jadi 90 sampai 100% DPT di 2081 TPS berdasarkan data yang Bapak-Bapak tampilkan di layar Sirekap Bapak itu. Persentase terbesarnya di Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Di Sampang terdapat 9 desa, jumlah pemilih semua TPS-nya mencapai 100% DPT. Semua orang Indonesia tahu
namanya Madura itu mungkin 30% lebih penduduknya itu ada di luar daerah, Pak. Cuma rumahnya atau keluarganya yang ada di kampung. Ya kalau mereka ini pulang, Pak, sampai 100% Suramadu itu udah macet, Pak. Udah pasti, Pak. Ya. Jadi tolong jelaskan sama kita nanti bagaimana pemilih di TPS itu 90 sampai 100% DPT. Ini melebihi Pilpres, Pak. Lalu jumlah pemilih 03 di TPS, 03 itu Ibu Risma, itu kurang dari 30 suara, bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat Pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 500.000 juta lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Di bawah 30. Pengurus partainya aja udah berapa? Kan ini anomali. Ini terutama di Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Nah, yang kecil-kecil nih itu daerah Madura. Kita tidak bisa mencari kabupaten lain karena pada H+1 jam 12 si rekapnya ditutup. Mati itu barangnya, Pak. Sehingga kita nggak bisa crawling. Terakhir yang kita temukan itu pemilih Pilgub lebih besar dari pemilih Pilbub dan Pilwali, selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS. Jadi orang datang hanya nyoblos bupati, wali kota, gubernurnya kagak nyoblos. Is that make sense? Masuk akalkah itu? Kita tidak punya data lain karena rekapnya ditutup. Padahal KPU berpresentasi di sini bahwa ini barang lebih bisa diandalkan daripada pada waktu Pileg Pilpres. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Kalau kami hitung tadi, yang pemilih Pilbub Pilwalinya pemilih Pilgub lebih besar dari pemilih Pilbub dan Pilwali. Jadi lebih banyak yang hanya milih gubernur. Nggak nyoblos bupati, wali kota. Saya nggak ngerti rumusnya di mana tuh, Pak. 194 TPS. Ini terutama di Madiun, Situbondo, dan Kediri. Gimana menjelaskan ini? Saya nggak mau nuduh-nuduh. Nanti disuruh buktiin lagi. Yang dibayar negara menyelenggarakan siapa? Kita anggota dewan adalah fungsi pengawasan, kita yang disuruh buktiin. Makin kebalik-balik logika politik sekarang ini. Jadi, saya nggak menyalahkan Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, nanti kalau kita evaluasi apa yang perlu diperbaiki, Pak? Capek kita. Kalau selalu berurusan dengan kayak begini. What be gone lah. Tapi kalau kita nggak belajar juga dari proses ini, keledai kita semua. Kami ingin perbaikan, Bapak Ibu. Kalah menang itu konsekuensi dalam sebuah pertarungan. Jadi itu saja pimpinan. Saya mau nanti jawabannya yang clear and clean. Karena saya percaya tak seorang pun yang terhormat di ruangan ini akan mengabaikan semua anomali yang terjadi dalam pilkada kita. Ini menyangkut kehidupan kita berdemokrasi dan berbangsa. Terima kasih.